Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Ardia Pratama Asari, NIM 2020 10 11 03 11 313 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya sendiri. Yang pertama, apa itu legitime party? Menurut pasal 913 KUH Perdata, legitime party adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut undang-undang, dan yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik pemberian antara yang masih hidup maupun wasiat. Dan bagiannya menurut pasal 914 KUH Perdata. Jika pewarisannya meninggalkan satu orang anak sah, maka LP-nya adalah setengah dari bagian menurut undang-undang. Jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besar LP-nya adalah 2/3 dari bagiannya menurut undang-undang. Dan jika meninggalkan 3 orang anak sah atau lebih, maka besar LP-nya adalah 3/4 dari bagian dari para ahli waris. Bagian B, hutang persatuan. Hutang persatuan merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga termasuk pengeluaran sehari-hari. Yang kedua, hutang warisan. Menurut pasal 1100 KUH Perdata, para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Yang ketiga, hutang kematian. Hutang kematian, hutang pada saat pewaris meninggal dunia. Yang kedua itu perbedaan inkorting dan imbreng. Pelaksanaan inkorting harus didahului dengan penuntutan dari ahli waris legitimaris, sedangkan imbreng tidak perlu didahului dengan penuntutan. Yang kedua, inkorting menyebabkan adanya pemotongan bagian dari apa yang diterima, sedangkan dalam imbreng tidak ada pemotongan, tetapi hanya memperhitungkan kembali harta warisan yang telah diterima semasa pewaris masih hidup. Yang ketiga, inkorting bisa ditujukan terhadap siapa saja yang sudah menerima hibah, sedangkan imbreng hanya ditujukan kepada ahli waris saja. Yang keempat, inkorting dilakukan di luar permintaan pewaris karena untuk memenuhi bagian mutlak, sedangkan imbreng dilakukan tergantung kemauan pewaris untuk menentukan pembagian warisan. Ini bagian warisannya. Harta warisnya 12 juta, terus hibahnya ke E itu 5 juta. Yang pertama ini penghitungan kalau harta waris saja, maka masing-masing dapat 3 juta. Yang di bawah ini E melakukan inbreng. Yang di bawah ini maksudnya E melakukan inkorting, di mana ia mengembalikan harta hibah. Dan harta waris dan harta hibah di sini digabung menjadi 17 juta. Maka bagian masing-masing itu 4.250.000. Yang ketiga, bagian menurut surah An-Nisa ayat 11, bagian ayah mendapat 1/6 apabila dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua, mendapat 1/6 dan asobah apabila bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, menjadi asobah apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Bagian ibu, yang pertama dapat 1/6 jika bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara baik seibu, sebapak, atau sebapak ataupun seibu saja. Yang kedua, 1/3 apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki ataupun 2 orang lebih saudara. Yang ketiga, mendapat 1/3 ketinggalan apabila bersama-sama. Bagian menurut surah An-Nisa ayat 12, bagian suami mendapat 1/4 apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Mendapat 1/2 apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Bagian istri mendapat 1/8 apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki.
mendapat seperempat apabila tiada anak atau cucu dari anak laki-laki. Bagian anak perempuan, 1/2 jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki, 2/3 jika 2 orang anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga, tertarik menjadi asobah bila terdapat anak laki-laki tentang bagiannya. Anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Menurut surah An-Nisa ayat 176, perempuan seibu sebapak. 1/2 jika hanya seorang dan tidak ada anak cucu dan bapak serta tidak ada ahli waris asobah. 2/3 2 orang atau lebih dengan tiada anak, cucu, dan bapak serta tidak ada ahli waris asobah. Ini pewarisan Islam, bagian pewarisannya. Harta waris 24 juta, ahli warisnya itu ibu, istri, dan anak-anak AB. Seperenam bagian ibu, 1/8 bagian istri, dan 2/3 bagian anak-anak. Sebelum itu kita cari dulu angka yang bisa dibagi dengan 6, 8, dan 3. Maka kita mendapat 24. 24 bagi 6, 4, 8, 24 bagi 8, 3, 24 bagi 3 itu 8. Setelah itu kita jumlahkan ini semua dan mendapatkan rotnya itu 23. Rot itu metode untuk menyelesaikan kelebihan dalam pembagian harta waris. Sesudah itu kita jumlahkan semua bagian-bagiannya, maka masing-masing mendapat segini. Lanjut nomor 4. Patrilineal. Patrilineal itu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan wanita. Adat yang menganut Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Baru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian. Yang kedua ada matrilineal. Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol dari kedudukan pria. Dan adat yang menganut itu Minangkabau, Enggano, Timor. Yang ketiga ada parental. Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Dan adat yang menganut itu Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Ini pewarisan adat. Yang pertama ada adat Jawa. Jawa itu menganut adat sistem pewarisan parental. Maka anak laki-laki dan perempuan ini disamaratakan. Kalau Batak menggunakan patrilineal, maka dapat warisan itu cuma anak laki-laki, C dan D. Nomor 5, perbedaan waris BW, waris Islam, dan waris adat. Yang pertama itu dari sumber hukumnya. Kalau waris BW, KUH Perdata. Kalau waris Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan kalau adat, yaitu kebiasaan yang sudah ada dari dulu. Yang kedua ada sistem pewarisannya. Kalau waris BW bilateral dan individual, waris Islam sama dengan BW bilateral dan individual, yang beda di adat. Yang sistem pewarisannya itu patrilineal, matrilineal, dan parental. Yang ketiga ada di ahli waris. Kalau waris BW itu ahli waris golongan 1, suami istri dan anak, golongan 2 orang tua dan saudara kandung, golongan 3 kakek dan nenek, dan golongan 4 paman dan bibi. Kalau waris Islam sebutannya ada Zul Faraid, Asobah, dan Zul Arham. Kalau waris adat itu anak kandung, orang tua, saudara, dan anak luar kawin. Yang keempat ada di bagian ahli waris. Kalau waris BW sama rata laki-laki dan perempuan. Kalau waris Islam
laki-laki lebih banyak dari perempuan, yaitu 2:1. Kalau waris adat, tergantung ia menganut adat apa. Kalau patrilineal itu laki-laki lebih dominan. Kalau matrilineal perempuan lebih dominan. Dan kalau parental sama rata laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.